Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, para rektor dari International Islamic University of Malaysia, IAIUM, Sultan Ali Sharif Ali Islamic University, Brunei Darussalam, Mindanao State University, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Darussalam Gontor, Tazkiyah Islamic University. Hadirin serta undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara AICIF ke-9 tahun 2021. Hadirin sekalian, sejak pandemi merebak awal tahun lalu, seluruh negara di dunia berupaya keras menyelamatkan jiwa sekaligus perekonomian. Saat ini kita berada dalam fase kritikal pemulihan ekonomi. Sebagian negara pulih lebih cepat, tapi sebagian besar negara masih tertinggal. Pemulihan ekonomi global akibat pandemi menghadapi sedikitnya 3 tantangan, yaitu kesenjangan akses vaksin, inflasi harga energi, serta disrupsi rantai pasok. Selain tantangan tersebut, di atas kita juga masih menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mendisrupsi kehidupan manusia. Untuk pemulihan ekonomi global tersebut tidak mungkin dilakukan hanya oleh sebuah negara, melainkan harus dilakukan sinergi dan kolaborasi antar negara. Kolaborasi itulah yang nantinya bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, saya meyakini pula bahwa prinsip dan nilai Islam seperti saling membantu, ta'awun dan saling menolong, tanasur, mampu berperan dalam mewujudkan kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi dan keuangan syariah selain didasarkan pada konsep saling membantu dan saling menolong, juga mempunyai prinsip keadilan dan keseimbangan atau tawazun yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang disertai oleh kesadaran untuk menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pada pokoknya, cita-cita yang ingin dicapai melalui prinsip-prinsip syariah adalah meningkatkan kesejahteraan atau maslahat dan menghindari kemudaratan atau mafsadah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara serius mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pendukung untuk mencapai tujuan tersebut dan sekaligus juga dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pada saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset keuangan syariah tumbuh sebesar 17,32% year on year dengan nilai mencapai 1,901,1 triliun per September 2021. Kontribusi pemulihan ekonomi dari sektor perbankan syariah salah satunya melalui penguatan Bank Syariah Indonesia
BSI sebagai hasil penggabungan dari 3 bank syariah himbara. Melalui penggabungan tersebut, BSI diharapkan akan mampu menjadi pilar penting dalam pengembangan industri halal dan kegiatan usaha syariah, di samping agar dapat bersaing di tingkat global. Dalam sektor keuangan non-perbankan, pemerintah turut berkontribusi memberikan solusi perubahan iklim melalui pengembangan proyek hijau berbasis syariah yang disebut Green Sukuk. Green Sukuk tersebut terbukti mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan Green Sukuk tersebut juga berhasil meraih penghargaan dunia dalam Climate Bonds Award 2021. Selain itu, sektor keuangan syariah yang perkembangannya perlu terus kita dukung adalah ekosistem teknologi finansial teknologi atau fintech. Nah, menurut Global Islamic Fintech Report 2021, Indonesia berada dalam posisi kelima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia. Nilai transaksi Indonesia mencapai 2,9 miliar US dollar pada tahun 2020. Adapun pada bidang industri halal, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi mengembangkan Indonesia sebagai pusat rantai nilai halal global. Beberapa langkah yang terus diupayakan adalah percepatan pembangunan kawasan industri halal KIH, akselerasi sertifikasi halal, dan penguatan halal assurance system, penguatan ekosistem pendukung ekspor produk halal, pemanfaatan peluang ekspor di era pemulihan ekonomi, serta pengintegrasian usaha besar dengan koperasi dan UMKM. Pengembangan industri halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini tentu perlu didukung pengembangan SDM ahli dan spesialisasi pusat riset di bidang sains halal. Pekan lalu saya juga meresmikan Halal Center di Universitas Indonesia dan saya berharap inisiatif ini akan segera disusul pula oleh banyak perguruan tinggi lainnya. Sekali lagi, pengembangan SDM merupakan hal utama yang perlu menjadi pokok pikiran perguruan tinggi. Pada gilirannya, SDM ahli inilah yang akan menghasilkan inovasi-inovasi berkelanjutan. Untuk itu, para mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah secara mendalam, serta praktik-praktik yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup, izinkan saya mengapresiasi kolaborasi berbagai universitas ASEAN dalam penyelenggaraan konferensi ini, dan saya juga mengharapkan konferensi ini mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti konferensi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.